Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Muzalan Mubarakah, para hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ke-25 Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan memilih kita bisa beribadah sampai hari ini. Mudah-mudahan puasa kita, tilawah kita, tarawih kita dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta generasi penerus yang terus berjuang di jalan dakwanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat. Di tengah-tengah perkumpulan atau halaqah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Yatla 'alaika rajulun ahlul jannah." Yatla' alaika rajulun ahlul jannah. Akan datang dari sudut masjid ini sosok manusia ahlu surga, ahli surga. Para sahabat yang hadir heran. Kemudian setelah mengucapkan kalimat tersebut, betul apa yang dikatakan oleh Rasul, datang orang tersebut. Sepertinya orang ini biasa-biasa saja, tidak termasuk orang yang terkenal, dan para sahabat heran. Hari pertama yang disampaikan Rasul seperti itu. Kemudian hari kedua sama halaqah bersama para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatla 'alaika rajulun ahlul jannah." Sebentar lagi akan datang nih sosok ahli surga. Para sahabat juga terheran-heran, barangkali hari kedua ini beda orangnya. Tapi ternyata tidak. Sama orang yang kemarin ditunjuk oleh Rasulullah, datang orang itu pula, sahabat itu pula. Berlalu hari ketiga, sama berkumpul, berhalaqah seperti biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sekali lagi, bersabda, "Yatla 'alaika rajulun ahlu al-jannah." Datang dari sudut masjid ini sosok ahli surga. Orangnya biasa saja. Dan hari pertama, kedua, ketiga orangnya sama. Itu yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat terheran-heran, ya, penasaran, ya. Kalau istilah orang Betawi, kepo, ya. Jadi penasaran, saking penasarannya ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, ya, mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang istimewa dari sahabat ini sehingga engkau mengatakan, bahkan engkau menjamin bahwa dia adalah penduduk surga?" Maka sahabat yang mulia ini meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izinkan aku untuk bermalam di kediaman atau rumah orang yang engkau jamin masuk surga ini." Ikutlah dia, ya. Satu hari di rumahnya, ya, tidak ada tanda-tanda
kesolehan daripada sahabat ini, ya. Malam berlalu, tahajud tidak, ya. Nah, ini jangan dijadikan kemudian nanti, ya, wah itu kan sahabat nggak tahajud, saat nggak usah tahajud. Tidak, ya tentu tahajud ada keutamaannya. Keesokan harinya duha pun tidak dilakukan, puasa pun tidak, ya. Berlalu hari pertama, hari kedua demikian, tidak ada yang istimewa dari sahabat ini. Tilawah yang sehari 10-20 juz tidak juga dilakukan, lain juga tidak. Keesokan harinya sampai berlalu 3 hari, ya sekali lagi jangan dijadikan ini sebagai dalil, ya, wah itu cerita sahabat masuk surga dijamin oleh Rasulullah, nggak tahajud, nggak duha, nggak tilawah tetap masuk surga kok, enggak, ya. Nah, setelah hari terakhir, ya, kemudian sahabat ini bertanya kepada orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, wahai sahabatku, dari penampilanmu sama seperti saya, seperti kami juga demikian. Namun yang kami heran adalah engkau biasa-biasa saja, ya, salat lail juga tidak, duha juga tidak, puasa pun juga tidak. Apa sebenarnya menyebabkan kamu sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan kamu ini ahli surga, ya. Nah, selang beberapa jarak atau perlahan meninggalkan tempat kediaman tersebut, sahabat Abdurrahman dipanggil, wahai sahabatku, kemarilah. Sesungguhnya aku punya amalan. Nah, tolong dicatat ya amalannya, ya. Jadi amalan ini, kata sahabat, aku punya amalan. Sebelum aku beranjak untuk merebahkan badanku atau istirahat malam, aku senantiasa memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Aku senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang bersalah kepadaku. Itulah amalanku yang sejatinya kamu belum mengetahui sampai hari ini. Maka aku perlihatkan kepadamu, aku berikan kepadamu tentang yang satu ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaafkan kesalahan orang lain kepada kita ini adalah suatu sifat yang sangat-sangat baik, namun sangat susah untuk dikerjakan. Bayangkan ada orang menyakiti kita, mengolok-olok kita, menghina kita satu hari, kemudian kita begitu saja memaafkan. Nah, ini tentu butuh proses. Maka, ya, nasihat buat yang berbicara di depan ini dan umumnya kepada para jamaah, ya, memberikan maaf kepada orang lain yang punya salah, yang punya dosa kepada kita, itu lebih bagus, ya, Masya Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Al-ayah. Menahan amarah, kemudian wal 'afina 'anin nas, memaafkan, ya, kesalahan orang lain. Ya, mudah-mudahan, ya, momen Ramadan yang sebentar lagi ini kita meninggalkan atau ditinggalkan oleh Ramadan, puasa kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluar Ramadan nanti kita mempunyai sifat memaafkan orang lain, walaupun orang yang menyakiti kita itu begitu menyakitkan, gitu, ya. Tapi belajar dari kisah yang tadi, ya, Masya Allah, ya. Jadi sebelum tidur kita sudah memaafkan orang lain, ya. Ini berat tapi kita coba insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mempunyai sifat memaafkan orang lain sebelum tidur kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.